Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi siswa-siswiku. I hope all of you always in a great condition. Mister berharap kalian dalam keadaan yang luar biasa. Artinya dalam keadaan yang baik dan juga sehat dan juga bahagia tentunya ya. Berjumpa kembali dengan Mister di video pembelajaran bahasa Inggris. Tentu kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran bahasa Inggris di pelajaran yang ke-12. Hari ini kita akan lanjutkan di pelajaran yang ke-12 dengan topik experience. Nah, di sini aktivitas yang akan kita bahas adalah yang pertama, using simple past tense irregular verbs, yaitu menggunakan atau penggunaan simple past tense, atau dalam kurungnya di sini lebih fokus ke irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Dan pembahasan yang kedua di bab ini adalah asking for clarification, meminta klarifikasi. Baik, langsung saja kita mulai. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started. Mari kita mulai. Di bab yang ke-12 ini ya, fokus ke simple past dulu. Note kita bahas ya, baru nanti kita baca yang kalimat di atasnya. Simple past tense irregular verbs. The simple past tense ya, kalimat simple past is used to talk about actions that happened in the past. Jadi simple past tense itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Ya, kalau present continuous kan digunakan ketika kejadian itu sedang terjadi. Nah, kalau simple past kejadiannya sudah berlalu atau di waktu lampau. Ya. Nah, untuk di pembahasan simple past yang perlu kalian ingat terlebih dahulu adalah simple past itu identik dengan kata kerja bentuk kedua di dalam bentuk positifnya ya. Di dalam bentuk, kenapa Mister bilang di dalam bentuk positifnya? Karena ketika negatif dan interrogatif sebetulnya sama, tetapi karena mendatangkan kata kerja bantu ya. Jadi dia berubah menjadi menggunakan kata kerja bentuk pertama kembali. Jadi menggunakan kata kerja bentuk kedua hanya pada kalimat positif, diingat itu ya. Nah, untuk simple past itu sendiri dia itu mempunyai adverb of time atau kita lebih kenal time signal, keterangan waktu. Selain yesterday, ada lagi yang lain yaitu last plus time. Last plus time itu contohnya misalkan last morning, last night, last afternoon, last week, last day, last month, last year, dan lain-lain. Jadi setelah last ada time. Kemudian juga ada bla 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 ago. Ya, itu juga merupakan keterangan waktu dari simple past. Contohnya misalkan an hour ago atau 2 weeks ago, 3 days ago, 3 months ago. Nah, itu adalah keterangan waktu dari simple past. Nah, simple past ketika positif, subjeknya, semua subjek baik Ayu, Dewi, he, she, it, langsung setelah itu kata kerja yang digunakan adalah bentuk kedua. Nah, kata kerja dalam bentuk kedua itu ada namanya regular verbs dan irregular verbs. Nah, di buku kita ini membahas tentang irregular verbs saja. Tapi Mister perlu menjelaskan bahwa ada dua, yakni regular verbs dan irregular verbs. Kalau regular verbs artinya kata kerja beraturan, ketika dia berubah dari bentuk pertama dan bentuk kedua itu bisa kita lihat ya dari akhirannya.
akhirannya berubah atau ditambahi dengan ed. Contohnya talk. Ya, talk itu bentuk pertama. Ketika bentuk kedua talked, ada ed di belakang. Kemudian watch, kemudian watched, ya, watched, seperti itu, ada ed di belakangnya. Itu beraturan. Jadi kalau yang akhirannya ed, interest menjadi interested, seperti itu. Want menjadi wanted, itu adalah kata kerja beraturan. Nah, sedangkan kata kerja yang tidak beraturan itu dia tidak seperti itu. Namanya tidak beraturan berarti dia itu tidak berpola seperti irregular verbs. Jadi kita mengetahuinya bisa dengan melihat kamus atau menghafalkannya. Contoh di sini ada come menjadi came, do menjadi did, eat menjadi ate, get menjadi got, go menjadi went, dan masih banyak yang lainnya. Ya. Baik, kita kembali ke pembahasan ini dulu ya. Jadi subjek, kemudian kata kerja bentuk kedua, kemudian objek, dan juga adverb of time. Adverb of time ini sebetulnya tidak harus di belakang, di depan juga boleh. Ya. Kemudian yang negatif, ya, yang negatif subjeknya kemudian diikuti kata kerja bantu. Kata kerja bantu pada simple past adalah did. Ya, did itu bentuk kedua dari do. Makanya dia di sini ketika setelah did, not, kata kerjanya adalah bentuk pertama, nggak boleh bentuk kedua. Kenapa? Karena sudah menggunakan bentuk kedua. Kata kerja bantunya berupa bentuk kedua, yakni did. Oke, ya. Baru diikuti objek, baru diikuti adverb of time. Kemudian bentuk pertanyaan, did-nya ditaruh di depan seperti biasanya. Ya, kemudian subjek, kemudian kata kerja pertama, objek, lalu adverb of time, dan jangan lupa question mark, tanda tanya. Ya, kita baca kalimat yang di atas. Listen to and repeat after your teacher. We went to the zoo. Kita pergi ke kebun binatang. Went itu pergi, bentuk kedua dari kata go. Ya. Kemudian they sang a pop song. Mereka menyanyikan sebuah lagu pop. Sang bentuk kedua dari kata sing. She ate fried rice. Dia makan nasi goreng. Ate bentuk kedua dari eat. He swam at the swimming pool. Dia berenang di kolam renang. Swam bentuk kedua dari swim. Kemudian we didn't go to the hospital yesterday. Kita tidak pergi ke rumah sakit kemarin. Atau kemarin kita tidak pergi ke rumah sakit, sama saja ya. They didn't sing a rock song yesterday. Mereka tidak menyanyikan lagu rock kemarin. She didn't eat meatballs yesterday. He didn't swim at the beach yesterday. Nah, itu ya. Jadi pokoknya kalau dia menggunakan kata kerja kedua itu hanya dalam bentuk positif. Untuk negatif dan interrogatif mendatangkan bantuan berupa did. Ya, berupa did. Ingat-ingat. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di bagian B, choose the correct answer in the brackets. Pilihlah kata yang tepat di dalam kurung. I bla 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 at the swimming pool yesterday. Semuanya ada yesterday, berarti jelas ini adalah kalimat simple past. Maka kita pilih kata kerja yang bentuk kedua, karena ini kalimat semuanya adalah kalimat positif. I swam. We saw. They went. He met. She bought. Ya, itu jawabannya. Silakan kalian tulis di buku kalian. Kemudian yang poin C, change the following sentences into the negative form. Number 1, Maya fell yesterday. Fell itu bentuk kedua dari fall. Fall, fell, fallen. Maya did not fall yesterday. Nah,
kita disuruh merubah ke bentuk negatif ya. Number 2, we forgot to bring our homework yesterday. Kita lupa untuk membawa PR kita kemarin. Kalau kita rubah menjadi negatif berarti we did not forget ya. Bentuk pertamanya, jangan bentuk kedua lagi ya. We did not forget to bring our homework yesterday. Ke belakangnya tidak ada yang berubah. She got a good grade in math yesterday. Berarti she did not get a good grade in math yesterday. Get ya bentuk pertamanya. Number 4, he rode a bicycle with his friends yesterday. Berarti negatifnya he did not ride. Ride. Tahu ya tulisannya ya. R-I-D-E. He did not ride a bicycle with his friends yesterday. Mister tidak bisa menulisnya ya karena di sini aplikasinya bisa menulis, tapi setelah itu harus dihilangkan ya. Mister coba ya. Oke, Mister coba sebentar teks. Oke, jadi seperti ini ya. We did not forget, dari forgot menjadi forget karena sudah ada did ya. Kemudian she got a good grade menjadi she did not get a good grade. Yang ini number 4, he rode a bicycle menjadi he did not ride a bicycle. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan di bagian D, change the following sentences into interrogatives. Interrogatives berarti kalimat tanya. Kalimat tanya berarti did-nya kita letakkan di depan. Seperti contoh nomor 1, Mira felt sad yesterday. Did she feel sad yesterday? Seperti itu. Nomor 2, my mother made a cake for me yesterday. Berarti did my mother, dari kata made berarti berubah menjadi make a cake yesterday. Jangan lupa tanda tanyanya ya, seperti ini. Kemudian number 3, he wrote a letter for his grandparents yesterday. Maka ketika interrogatif berarti did he wrote, berarti bentuk pertamanya adalah write a letter dan seterusnya ya. Kemudian ini Mister tulis gini aja biar cepat. Tanda tanya ya. Ke belakangnya sama, tidak ada perubahan. Kemudian number 4, they came to my party yesterday. Berarti kita bikin did they come. Bentuk pertama dari came. Did they come to my party yesterday? Seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini jawabannya. Silahkan kalian tulis di buku kalian. Baik, kalau sudah selesai kita lanjutkan. Nah, di sini aplikasinya itu seperti ini, bisa menulis tapi setelah itu dihapus lagi baru bisa lanjut ke halaman selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Done. Nah, di point E, say aloud the irregular past tense form of the word said by your teacher. Ini Mister akan mengucapkan ya. Swim, swam, seperti itu. Run, ran. Eat, ate. Drink, drank. Drink, drank. Sing, sang. Sama ya. Fall, fell. Become, became. Feel, felt. Write, wrote.
come, came. Oke, untuk tulisannya harus dihapus dulu ini ya. Oke, mungkin yang belum tahu ini, fall menjadi felt ya, become menjadi became, feel menjadi felt. Right, tadi udah ada ya contohnya wrote. Kemudian drink menjadi drank, sing menjadi sang, tadi udah ada. Run menjadi ran. Nah, seperti ini ya. Yang lain Mister yakin udah pada tahu. Oke, kemudian choose the correct answer. He bla 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 yesterday. Kita pilih kata kerja bentuk keduanya, maka berarti adalah yang ini, slept ya, slept. He slept yesterday. They Mister hapus dulu. Oke, kita ganti dengan pulpen saja. Ini slept ya jawabannya. Kemudian they ini bought. Untuk kedua dari ini wrote. Kenapa dipilih bentuk kedua semua? Karena di belakangnya ini ada yesterday, yesterday, yesterday. Ini keterangan waktu miliknya simple past. Jadi sudah pasti kalimatnya itu simple past kalau ada yesterday ini ya, keterangan waktunya. Pokoknya past. Kita fokus ke simple past. Oke, itu kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Answer the questions below. Kita baca ya. Where did you go yesterday, Jen? Where did you go yesterday, Jen? Kemana kamu pergi kemarin, Jen? I went to my grandparents' house. Saya pergi ke kakek nenek ya, rumah kakek nenek saya. What did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? I helped my grandfather feed the goats. Saya membantu kakek saya memberi makan kambing ya. Did you enjoy your holiday? Apakah kamu menikmati liburanmu? Yes, I did. Ya, saya menikmatinya. Nah, sekarang ini answer the questions below. Where did Jane go yesterday? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kan yang ditanyakan Jane. Jane berarti kita bisa tulis jadi she went to, mana dia, to her grandparents house ya. Kemudian yang kedua, did she feed the chickens? No ya, dia yang nomor 2 Mister tulis di sini ya. Nomor 2, no she didn't. Cukup, nggak usah dijelaskan karena dia tadi kan feed goat bukan chicken. Number 3, what did she do at her grandparents house? She helped ya her grandfather. Did she enjoy? Yes, she did ya. Yes, she did. Nah, ini jawabannya ya. Ini jawaban untuk teks atau soal yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan halaman selanjutnya. Nah, di sini listen and respond. Did you wear your hat yesterday? Yes, I did. No, I don't. Nah, tapi ini sebetulnya bisa kita lakukan ketika kita berada di kelas ya. Yang penting pada pelajaran yang ke-12 ini kalian paham bagaimana membuat kalimat simple past dalam positif, kemudian irregular verbs-nya, perubahan-perubahan
dari bentuk pertama, bentuk kedua, kemudian kalimat negatif simple past, kalimat interrogatif simple past. Oke. Di sini read and circle the correct answer. Did he sing yesterday? Jelas ya, di sini gampang. Oke. Yes, he did. Did they watch a movie yesterday? Nah, pokoknya kalau ada pertanyaan singkat yang membutuhkan jawaban singkat seperti ini, tinggal kita balik dari pertanyaannya. Did he berarti ya jelas, kalau yes berarti he did. Seperti itu. Did she play with her friends yesterday? Karena yang ditanyakan she, nggak mungkin di sini he, jelas pasti salah ya. Did you see Dewa's performance yesterday? Did you see? Nah, ini Mister tekankan sekali lagi. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya berubah menjadi I. Ya, jangan did you see Dewa's performance yesterday? Yes, you saw. Ya apa? You see. Salah ya. Kurang tepat. Oke, diingat-ingat ya. Kemudian yang ini, did you draw a map yesterday? No, I didn't draw a map yesterday. Did he buy a bowl of meatball yesterday? Yes, he did ya. Yes, he did. Gini aja cukup. Kemudian did they go to Harry's party yesterday? Yes, sama, tinggal kita balik. Kalau yes berarti gini ya. They did. Did she drive a car yesterday? No, she didn't. She didn't. Okay, and then number 5, did your mother go to the market yesterday? No, she didn't. Oke, seperti ini jawabannya ya. Kita lanjutkan. Nah, intinya pokoknya Mister harap kalian paham dengan penjelasan Mister tadi tentang simple past ya. Untuk ini ada kata mini dictionary, bisa kalian baca ya. Become, kemudian berubah menjadi apa tadi? Became, buy, bought, come, came, dan lain-lain. Oke, itu saja penjelasan dari Mister. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. See you again with another explanation and another video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.